warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muktamar, Muhammadiyah memajukan, Muktamar mencerahkan, panitia mengembirakan. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali hadir Muktamar Talk Muhammadiyah dan Aisyah. Hari ini Jumat 3 Juni 2020. Arifah, selama 60 menit ke depan kita akan berbincang tentang dakwah Aisyah di mancanegara, tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa, Ketua PCIA Taiwan dan Ketua PCIA Mesir ya, bersama Ibu Keliana Irawati dan bersama Mbak Puji Fauziah Sofia Kusuma. Saya akrabnya biasanya memanggil Mbak Opi ya, dan Ibu Kelly. Baiklah, kita sapa yang sudah hadir bersama kita di virtual. Mbak Opi dan Bu Kelly, apakah sudah bersama kami? Assalamualaikum Bu Laila. Alhamdulillah, Bu Kelly sudah bersama kami ya, dan Mbak Opi juga. Saya biasa manggilnya ini jadinya satunya Ibu, satunya Mbak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Bu Kelly gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar Baik biasa, sekali. baik. Ya. Mbak Opi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Cuacanya gimana di sana ya, Bu Kelly ya? Panas sekali Bu Laila. Oh, panas sekali. Di sini malah sering hujan. Oke. Kalau Mbak Opi sama atau beda? Sama Bu. Oh, sama. Menuju Ya, ini musim di panas, rumah jadi berarti ya, atau benar-benar di kampus? panas sekali. Bu Kelly di rumah atau di kampus berarti ya? Ini alhamdulillah di rumah Bu, Oh, karena di sudah rumah. mulai online lagi, jadi Oke. di rumah saja. Di sini mulai offline, di Taiwan malah mulai online. Oke. Ya, tapi alhamdulillah kita jadi bisa bersua di virtual ya, Bu ya. Oke. Mbak Opi, di sana di rumah atau bilangnya di apartemen ya mungkin ya. Di flat ya. Di rumah Bu. Oh, di rumah. Soalnya ini sudah mulai ujian kan, jadi Oh iya. sudah tidak ada KBM di kampus. Iya, sudah tidak ada KBM. Oke, baiklah. Mungkin kita mulai dengan salam muktamar dulu ya. Oke, kita sama-sama. Salam muktamar. Muhammadiyah memajukan. Memajukan, Muktamar mencerahkan, panitia menggembirakan. Oke, baik. Kita akan mencoba melihat ya bagaimana sejarah PCIA. Walaupun memang ada PCIM, kita di sini khusus membicarakan PCIA, PCIA Taiwan dan PCIA Mesir ya, yang kiprahnya sekarang memang sudah terdengar gitu ya di mana-mana, apalagi di muktamar ini sepertinya memang gairah untuk mengembangkan amal usaha itu semakin besar ya di setiap PCIA. Bu Kelly, nah sejarahnya PCIA Taiwan ini dulu seperti apa ya berdirinya? Silahkan. Baik. Terima kasih Bu Laila. Nah, kalau sejarahnya PCIA Taiwan ini memang tidak dipungkiri ya, karena kita berinduk pada PCIM, jadi PCIM terlebih dahulu. Namun dilihat dari kepengurusan yang mayoritas perempuan, kemudian terbentuklah PCIA begitu. Kalau dulu PCIM itu sendiri berdirinya tahun 2014 Bu. Sedangkan kalau PCIA ini resmi dibentuk gitu ya, diresmikan itu tanggal 21 Mei 2017. Baru dicanangkan gitu. Nah, di sini fokusnya memang kan kalau PCIM itu ada 3 fokus ya untuk dakwah. Itu pertama tentang filantropi, kemudian pemberdayaan TKI atau kita sebutnya PMI gitu ya, kemudian gerakan dakwah maya atau melalui dakwah virtual. Seperti itu. Sip. Berarti memang tadi menarik ya, ternyata lebih banyak perempuannya berarti daripada bapak-bapaknya ya, tetapi tetap PCIM begitu ya, yang berdiri. Oke. Sip, terima kasih sejarahnya Bu Kelly. Kemudian Mbak Opi, nah ini bagaimana kita setelah tadi mendengar yang di Taiwan, sekarang yang di Mesir, sejarahnya seperti apa? Kalau untuk yang di Mesir sendiri, sebenarnya keberadaan kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah di Mesir sudah ada jauh sebelum PCIM dan PCIA Mesir diresmikan. Iya. Tapi untuk PCIM-nya sendiri, jadi asal mula adanya PCIM itu dulu
para kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah di Mesir bersepakat untuk mendirikan sebuah perkumpulan dengan nama Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Oh ya. Itu tahun 1996. Iya, betul. PCIM belum ada waktu itu. Iya, iya. Nah, kemudian baru sekitar tahun 2002 PCIM Mesir yang mana merupakan PCIM pertama didirikan, waktu itu diresmikan oleh Prof. Din kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, ketika itu PCIA masih menginduk aja di PCIA. Iya. Baru setelah tahun 2004 ini PCIA juga didirikan dan diresmikan oleh Bu Hamama. Iya. Itu Bu Latis masih ada di Mesir mungkin ya Bu? Iya ya. Iya, pertama kali itu di senang sekali ya Prof Hamamah yang melantik kita memang. Jadi terima kasih nih Mbak Opi meneruskan perjuangan. Itu waktu itu masih bingung mau ngapain. Oke, jadi ini ya, jadi bernostalgia. Kalau PCIA Taiwan sendiri dulu IKM nggak Bu Kelly ya awalnya ya, atau langsung PCIM ya? PCIM Bu, PCIM. Oh, langsung PCIM ya. Oh ya, kalau di Kairo kan memang tadi IKM dulu ya, sudah lama begitu. Habis itu baru berdiri PCIM, lalu kemudian tadi PCIA. Oke, terima kasih untuk sejarahnya. Jadi kita semakin mengenal ya pemirsa bagaimana sejarah berdirinya PCIA Taiwan dan juga PCIA Mesir. Nah, sekarang kita mau tahu nih Bu Kelly kegiatannya seperti apa ya selama ini? Kalau di PCIA Taiwan ini kan kami ada banyak anggota juga yang dari PMI ya, karena Taiwan ini merupakan negara terbesar kedua setelah Malaysia yang meminta atau yang menerima PMI dari Indonesia begitu ya. Jadi menjadi lahan kami untuk berdakwah gitu. Jadi dengan begitu melalui pendekatan dari PCIA itu kami membantu para pekerja migran Indonesia ini untuk bagaimana bisa bertahan. Ya, karena kan pekerja migran ini kan menjadi sosok yang vulnerable population gitu ya di sini. Jadi supaya kami bisa meningkatkan derajat dan martabat mereka, kami membantu dengan cara bagaimana melatih berkewirausahaan, kemudian bagaimana supaya tetap bisa menjaga kesehatan di tengah-tengah tekanan, mungkin mereka mengalami tekanan secara kesehatan fisik maupun mental. Berarti memang tadi fokusnya PMI ya Bu ya kalau di Taiwan itu, jadi bagaimana tadi mereka sejahtera lahir batin lah ya istilahnya ya, jadi dibina agar punya skill, berarti begitu ya Bu ya, kemudian juga punya kesejahteraan batin berarti ya kalau saya memahaminya, ada filantropi tadi juga ya. Oke, subhanallah, ini mungkin bisa diceritakan juga ya kalau Mesir ini, sebelum kita nanti saya ingin mendalam ke Bu Kelly, saya ingin ke Mesir juga, bagaimana ini kegiatannya yang dilakukan? Ya, kalau di Mesir tadi kalau Bu Kelly bilang di Taiwan mayoritasnya perempuan, kalau di Mesir kebalikan Bu, masih mayoritas masih laki-laki gitu. Dan di sini juga bukan mayoritas, malah hampir semua anggota PCIA-nya adalah mahasiswa. Jadi fokus kami di sini adalah pemberdayaan mahasiswa, bagaimana PCIA itu bisa mendukung kegiatan belajar mahasiswa di Azhar. Selain fokus kepada mahasiswa, juga fokus kepada anak-anaknya mahasiswa, kayak fokus di TK Abad. Mahasiswanya gitu. Banyak yang punya anak yang Mbak Opi ya? Iya, ini mau nggak mau kita harus fokus juga ngurusin pendidikan anak-anak. Jadi ibunya dan anaknya juga ya? Berarti ini ibu dan anak. Jadi ibunya yang menjadi mahasiswa, terus anaknya bagaimana juga biar maju begitu ya? Berarti itu ya fokusnya. Mendapat hak pendidikan. Iya, mendapat hak didik. Oke, berarti untuk anak-anaknya apa? Tadi ada untuk ibu apa? Untuk anak-anak apa Mbak Opi yang diselenggarakan? Kalau ibu-ibu yang masih aktif berkiprah di pengurus, maka kami biasanya mengadakan kajian. Kajian baik berupa itu kajian tarjih atau kajian yang sifatnya hanya kumpul-kumpul untuk kekeluargaan aja. Oke, jadi apa per ini ya? Maksudnya bayangan saya itu ada per prodi apa gimana begitu, sesuai fakultas, atau memang hanya kajian agama, literasi, bagaimana yang biasa dilakukan? Kalau untuk PCIA sendiri karena kadernya terbatas, jadi kami jadikan satu.
Kalau mau perprodi nanti nggak ada orangnya. Iya, nggak ada orangnya ya. Oh, berarti kajian Islam Iya, gitu ya. Dan malah tadi kajian tarjih juga. Berarti iya, fatwa-fatwa putusan yang ada itu dikaji ya. Itu untuk iya. ibu-ibunya. Kalau untuk Selain itu anak-anak, juga oh, kadang kan ada beberapa hal di putusan tarjih itu ada yang belum belum maksudnya belum masuk ke ranah itu. Nah, kami oh, juga oke. mencoba mengkaji itu Oke, untuk oke, ya, nanti sip. dikomunikasikan. Oh iya, sip. Terima kasih nih Bu Kelly dan Mbak Opi. Kita tahan dulu sementara ya, karena ada yang mau lihat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali ke Muktamar Talk setelah yang berikut ini. Pemirsa kembali hadir bersama Muktamar Talk. Kita lanjutkan yang tadi terputus ya sementara. Mbak Opi tadi sudah mau menceritakan ya bagaimana ibu-ibu diberi fasilitas dengan kajian, bahkan juga mengkaji kajian tarjih tadi ya, misalnya hal-hal yang berkenaan dengan wanita yang belum diputuskan ya tadi Mbak ya, ternyata subhanallah ini berarti kita punya lumbung putusan untuk fikih perempuan. Nah, kalau untuk anak-anaknya, nah tadi yang belum terjawab ya Mbak ya, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, untuk anak-anak sendiri, PCA Mesir itu punya wadah yaitu TK Aba. Yang mana sejarah TK Aba ini maksudnya tidak pendek ya, dimulai dari sejak tahun 2010, yang mana sebelum tahun 2010 TK Aba didirikan, kami itu dari PCA Mesir mengadakan Summer School for Children. Jadi itu hanya berangkat dari keresahan, ini anak-anak, kalau misalnya orang tuanya pada kuliah, anak-anaknya pada kemana ya? Anak-anak ketika summer, mereka isi kegiatannya apa ya? Nah, saat itu hanya berbentuk summer school saja. Selama beberapa tahun, akhirnya pada tahun 2010, TK Aba didirikan dan diresmikan langsung oleh Prof. Hamamah waktu itu. Tapi, meskipun kami sudah diresmikan sejak tahun 2010, TK Aba sendiri baru mendapatkan izin operasional dari Kemendikbud sekitar 3 tahun yang lalu. Itu kami baru mengurus itu ketika kami ada keinginan untuk mengurus NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Sudah ada izin. Wah. Iya.
Ya, berarti Nah, memang MPSN-nya responnya bagus baru ya? baru terbit periode Iya. yang lalu. Padahal sudah Alhamdulillah. sejak 2010 kelihatannya. Nah, Oke, untuk oke. saat ini yang sedang kami usahakan adalah mengurus BOP, Bu. Wah, bertambah maju ya. Amin ya Ya, untuk TK Aba Aisyah, dan kayaknya nih satu-satunya ya PCIA yang punya TK Aba ya? Atau mungkin di Taiwan ada, Bu Kelly bisa menceritakan? Belum ada, Bu. Jadi anak-anak kami yang ikut sekolah di sini masih di bawah ini, masih sekolah di sekolah apa namanya, Taiwan Oh, gitu. sekolahnya punya Taiwan Jadi ya. nanti sangat senang sekali kalau bisa belajar dengan PCIA Mesir bagaimana Iya, betul. menginisiasi adanya boleh, TK Bu, boleh. ABA. Iya, berarti tadi Sangat dari boleh. 2010 ya, Mbak Opi ya, menginisiasi, Iya, Bu. Biasa. lalu kemudian 3 tahun yang lalu ya, baru mendapat izin. Iya, Iya, izin operasional. alhamdulillah. Dan sepertinya ini Prof. Mama selalu hadir ya. Nah, walaupun Iya, dari pendirian PCIA bahkan meresmikan TK Aba, subhanallah ini luar biasa pengalamannya, bisa nanti betul PCIA Taiwan bisa apa istilahnya ya, TikTokan lah ya di belakang Yeah. layar setelah ini bagaimana mendirikan PCIA ya, apa TK Aba yang diawali dengan summer school ya. Nah, kalau saya kembali ke Bu Kelly, kalau untuk yang buruh migran tadi, Ibu programnya selain ada kesehatan begitu ya, dan juga ada skill untuk mereka, eh, nanti anak-anak mereka berarti terinspirasi ya akan mendirikan TK Aba juga karena selama ini di luar ya, begitu berarti Ya, harapannya. karena kan di sini yang ibu-ibu pelajar gitu ya, Bu Laila, itu jadi was-was untuk membawa anaknya ke sini karena kan Oh ya, sudah ada betul. apa namanya, eh, bukan semacam peringatan, tapi kalau di Taiwan itu full bahasa Mandarin gitu, jadi malahan Oh, kami nggak berani nyemplung ke langsung istilahnya iya gitu betul. anak-anak kami ke sekolah di Taiwan. Nah, tapi kalau Oke. ibu-ibu PMI, ibu-ibu PMI untuk supaya bisa anak-anaknya bersekolah di sini, ya mereka harus struggle untuk mencari beasiswa gitu. Nah, Iya. di samping itu juga para ibu-ibu dan anggota PMI lainnya itu juga menjadi sasaran untuk adanya PKBM, Bu. Jadi walaupun Oh. PKBM Muhammadiyah itu tadinya berada di naungan PCIM, tapi alhamdulillah itu jadi satu dengan PCIA gitu. Satu dengan Walaupun dia PCIA. diurusi di PCIM, Oke. PCIA. Ya, alhamdulillah berarti memang inspirasinya ini bisa ya, Bu. Jadi kalau kita ada PCIA mendirikan TK Aba di Taiwan, itu ternyata berarti helpful ya, membantu sekali. Karena Membantu sekolahnya sekali. ternyata full bahasa Taiwan ya, anak-anak ya. Ya, apalagi kan di sini sangat ini ya Bu ya, agamanya jomplang sekali gitu ya. Oke, Kalau betul. riwayat saya itu yang dari TK sampai kuliah maupun bahkan sampai kerja itu di Muhammadiyah, kemudian Iya, istilahnya memasukkan anak-anak kami ke sekolah Taiwan itu effort tersendiri untuk oke, bagaimana mengajarkan agama sama mereka gitu, dan oke. ternyata itu sama PMI di sini juga merasakan hal yang sama gitu, bagaimana Berarti uh, respon para PMI itu sangat positif ya, Bu ya. Berarti yeah, atas yang di apa bimbingan yang selama ini diberikan oleh PCIA sekaligus juga PCIM kepada PMI ya. Nah, itu yeah. mungkin bisa diceritakan bagaimana kegiatannya dan respon mereka terhadap kegiatan itu. Salah satu contoh saja yang maksudnya apa dari PMI yang kegiatan yang ada, kemudian respon mereka seperti apa? Oke. Contohnya kegiatan rutin kami adalah tahsin Ramadan ya Bu ya. Oh, Kami tahsin sudah 3 kali Ramadan. ini mendampingi 3 tahun ini mendampingi para PMI itu untuk belajar tahsin begitu. Mm-mm. Mereka sangat semangat sekali, bahkan di awal sebelum Ramadan mereka meminta
kegiatan tahsin ini dilanjutkan gitu supaya pada saat bulan Ramadan ini mereka bisa full belajar Al-Quran sampai khatam gitu. Oh, Punya subhanallah. tantangan yang harus dilalui gitu ya, tapi alhamdulillah mereka semangat untuk belajar tahsin bersama gitu. Oke, alhamdulillah. Berarti responnya bagus. Kalau respon warga sekitar sendiri, apakah juga ada kerjasama mungkin begitu, Bu Kelly, dengan warga sekitar PCIM atau PCA, atau mungkin pemerintah setempat di Taiwan? Kalau warga Muslim ya Bu ya, Iya. warga Muslim di sini ada Muslimat, kemudian ada satu organisasi lagi itu yang berpusat di Masjid Taichung, itu juga sangat positif responnya terhadap kegiatan-kegiatan kami. Bahkan kami sering berkolaborasi dengan mereka untuk mengadakan pengajian atau pertemuan kajian rutin Oh iya. yang mendukung gitu. Alhamdulillah. Sip, berarti Dari bergerak musibah bersama. syarikat. Oke, sip. Ya, kalau Mbak Opi sendiri bagaimana respon masyarakat sekitar, mungkin bisa jadi malah masyarakat Mesir ya, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PCIA Kairo Mesir? Seperti tadi misalnya TK Aba, itu seperti apa responnya? Atau mungkin tadi kita lihat di iklan ada tapak suci ya. Nah, itu bagaimana respon masyarakat di sana atau pemerintah di Mesir terhadap kegiatan ini? Jadi kalau misalnya respon masyarakat Mesir untuk di Mesir untuk kegiatan PCIA dan PCIM yang baru bersinggungan langsung dengan masyarakat Mesir langsung adalah tapak suci. Jadi benar-benar masyarakat Mesir bisa ikut di dalamnya, ikut latihan dan lain sebagainya, itu baru tapak suci. Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya kami belum mengajak atau belum membuka pintu untuk orang Mesir ikut dengan kegiatan kita karena beberapa pertimbangan, beda culture dan juga beda kebiasaan. Mungkin untuk sejauh ini kerjasamanya PCIA dan PCIM justru ke lembaga-lembaga, bukan ke masyarakatnya langsung, tapi ke lembaga seperti dengan Azhar. Bahkan Azhar sudah notice nih, ternyata kami punya partner dalam bahkan Azhar itu menganggap Muhammadiyah itu ya partner lah untuk menyuarakan Islam yang berkemajuan. Gitu. Wah, subhanallah, ini malah lembaga Azhar ya, dan itu kan kalau di Mesir sudah kelasnya. Kalau di sini mungkin kita mikirnya seperti MUI, padahal enggak ya, kelasnya itu sudah lembaga Ifta di bawah kementerian, begitu bukan ya Mbak Opi ya? Kalau Masyikhah Azhar itu gimana itu? Masyikhah Azhar itu dia tidak masuk ke pemerintahan, cuman memang otoritasnya sangat tinggi untuk Azhar sendiri, bahkan tidak hanya di Mesir tapi kan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Berarti sudah link ke sana ya? Bentuk kerjasamanya itu seperti apa, Mbak Opi? Bisa diceritakan? Bahkan Muhammadiyah ini sudah punya MOU sebenarnya Bu dengan Azhar, cuman belum kami tindak lanjuti lagi, ditindaklanjuti lagi oleh Muhammadiyah. MOU penelitian, MOU pelatihan dai, banyak sekali ternyata MOU-nya yang dan menarik-menarik. Oh iya, jadi pelatihan dai-nya juga belum ada ya? Belum. Atau masih dari mahasiswa Al-Azhar sendiri begitu mungkin ya? Iya, jadi untuk Muhammadiyah mengirimkan utusan itu belum ada. Oh, belum ada. Oke, ya semoga nanti dengan ini semakin ke depan bisa dilaksanakan begitu ya. Bisa dilihat oleh pemirsa juga begitu, ternyata bukan hanya di dalam internal begitu ya, PCIA mendakwahkan, begitu juga Taiwan, tetapi sudah eksternal begitu, bahkan tadi lembaga yang notabene itu ya lembaga yang sangat dipercaya ya, lembaga fatwa, dan mereka merasa bahwa Muhammadiyah itu satu aliran begitu ya istilahnya ya, sama-sama Islam moderat ya. Berarti ini sangat menggembirakan. Nah, setelah yang menggembirakan tentu pasti ada tantangan ya. Nah, ini mungkin mau kita cek-cek ini bagaimana sebenarnya tantangannya. Tadi sudah kegiatan sangat menggembirakan, bahkan respon sangat bagus. Bu Kelly, tantangannya bagaimana ini di Taiwan? Tantangannya karena PCIA itu mayoritas juga pelajar ya Bu ya. Jadi
kami itu susah, ya bukan susah, tapi tertantang untuk bagaimana mengkader para PMI di sini gitu. Jadi supaya nanti ketika para pelajar ini sudah menyusut gitu ya, sudah berkurang yang dari Muhammadiyah itu, supaya PMI tetap masih bisa menyelaraskan atau masih bisa meramaikan dakwah Aisyah di Taiwan ini. Iya, betul. Jadi kira-kira itu paling lama pengurus itu bisanya berapa tahun, Ibu? 3 tahun. Taiwan itu. 3 tahun. 3 tahun ya. 2001 kemarin akan berakhir 2021 akan berakhir 2023. Sedangkan 2023. Para pelajar yang Muslim, yang khususnya dari Universitas Muhammadiyah atau Aisyah ini cenderung agak menurun, Bu. Jadi itu yang menjadi tantangan kami, bagaimana tetap melestarikan dakwah PCIM maupun PCIA di Taiwan ini gitu. Jadi kami menggandeng para PMI untuk tetap bisa aktif dan berperan serta mensejahterakan PCIA dan PCIM di Taiwan. Atau sudah ada PMI yang jadi pengurus begitu misalnya, Bu? Nah, sudah Ibu, sudah ada beberapa PMI bahkan yang sangat aktif juga sudah ada begitu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ketika meninggalkan nanti Bu Kelly sudah tidak perlu ini ya, Bu ya. Khawatir begitu misalnya, ini kalau tidak ada yang lagi yang datang tapi semua pada lulus kan begitu ya, maka mereka masih akan terus berkembang, alhamdulillah. Kalau Mbak Opi sendiri, tantangan yang dihadapi gimana Mbak Opi? Kalau untuk tantangan, sebenarnya ada tantangan dari internal dan eksternal ya Bu. Kalau dari internal itu sendiri biasanya karena keterbatasan kader. Problemnya jadinya mirip ya. Yang satu ya, kalau misalnya kadernya kami di sini yang perempuan itu biasanya kan studi sampai S1. Nah, setelah S1 kalau di PCIM kan mereka masih bisa melanjutkan biasanya sampai S2 masih tetap di PCIM dan lain sebagainya. Jadi program kerjanya itu saling berkesinambungan. Ide yang dibawa itu bisa ditransformasikan dari generasi ke generasi. Sementara kalau di PCIA itu sendiri maksimal biasanya untuk mahasiswi itu hanya sampai S1. Kalaupun ada yang sampai S2, biasanya mereka sudah menikah. Kalau sudah menikah biasanya lain lagi. Betul. Nah, ada juga ada juga tantangan eksternal, Bu. Tantangan eksternal itu misalnya seperti maaf Mbak Opi, kita tahan dulu untuk tantangan eksternal karena ada yang mau lewat lagi. Kalau itu biasanya suka lupa ya. Oke, kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang jeda berikut ini. Jangan kemana-mana.
Muktamar Talk bersama Bu Kelly dan Mbak Opi. Baiklah, silakan dilanjutkan mungkin Mbak Opi karena tadi terjeda. Oke, kalau untuk tantangan eksternal itu sendiri, salah satu contohnya adalah kondisi sosial politik di Mesir yang berbeda dengan di Indonesia. Jadi kami tidak begitu leluasa untuk secara terang-terangan bermuhammadiyah. Oh begitu. Nah selain itu juga TK Aba ini sebenarnya sebuah keuntungan, tapi juga di satu waktu menjadi tantangan tersendiri bagi PCA Mesir. Karena selama ini TK Aba itu kan membutuhkan dana yang untuk menjalankan proses KBM dan juga sewa tempat, itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan itu kami hanya mengandalkan dana dari sumbangan wali murid, sumbangan dari para penasihat, dan kas PCIM. Jadi lumayan menguras tenaga dan kantong untuk keberlanjutan TK Aba ini sendiri. Makanya kami sangat ingin sekali untuk bisa akhirnya mendapatkan BOP karena itu akan membantu kan, karena tidak bisa dipungkiri meskipun kita berbicara keikhlasan di persyarikatan, tapi juga kalau tidak ada dana nggak jalan juga. Iya betul. Jadi kedepannya semoga bisa semoga goal, bisa gitu. Ini ya BOP tadi ya. Oke, ini saya menarik tadi situasi perpolitikannya membuat tidak bisa terlalu banyak bergerak begitu ya. Padahal tadi ada banyak program kerja dan bahkan dengan Azhar dekat. Nah ini ceritanya seperti apa ini? Kok kayak ada dualisme saya melihatnya ya. Sekilas saja. Karena mungkin di Mesir itu masyarakatnya tidak terbiasa dengan perkumpulan-perkumpulan yang mandiri seperti kalau di Indonesia kan ada banyak Nahdlatul Ulama, ada. Nah, kalau masyarakat Mesir itu kurang familiar dengan yang seperti itu. Iya, gitu. Betul. Nah, dan sedang kondisi politiknya juga kan sedang tidak baik-baik saja gitu. Kadang ada gejolak. Bahkan kami sudah pernah mencoba untuk menjadikan Muhammadiyah Mesir atau PCIM dan PCA Mesir ini sebagai organisasi resmi NGO. Tapi ternyata syaratnya Masya Allah berat sekali. Iya. Jadi ya betul, sudah. Betul. Toh sementara ini juga selama ini juga kami jalan, Azhar juga sudah tahu kami dan kami aman. Iya betul. Jadi itu tantangan, tetapi tetap ada peluang ya, Insya Allah ya. Pelan-pelan karena memang tradisi mereka tidak mengenal budaya begitu ya, budaya ormas lah istilahnya ya, organisasi masyarakat yang berkumpul tuh mungkin mencurigakan bisa jadi malah di sana ya. Oke, ya jadi itu tantangan eksternalnya, tapi insya Allah terus berusaha ya PCIA Mesir. Kalau peluang sendiri, mungkin saya ke Bu Kelly. Tadi tantangannya kalau Bu Kelly karena pelajar itu akan segera berakhir, padahal belum tentu ada yang datang ya Bu ya untuk meneruskan sehingga harus PMI-nya sendiri yang dikader begitu. Nah berarti ada peluang lainkah Bu Kelly yang bisa menjawab tantangan yang ada di PCIA Taiwan? Baik, kalau peluang di sini alhamdulillah walaupun agamanya berbeda dengan kita gitu ya, non muslim mayoritas, namun bagaimana kita berdampingan itu alhamdulillah rukun gitu. Jadi KDEI di sini itu juga ada Chinese Muslimnya, jadi mereka sangat menghormati semua aktivitas kami gitu ya. Begitu juga di kampus-kampus kami di NCKU maupun di Asia University, kami bahkan difasilitasi musola sendiri untuk bagaimana bermusyawarah dan berorganisasi. Kalau di Taichung ini ada kantor PCIM, sehingga menjadi peluang kami untuk tetap bisa berdakwah walaupun dengan sangat terbatas gitu. Dan menariknya mungkin karena di Taichung ini baru segelintir orang gitu ya Bu ya yang menggunakan hijab gitu. Jadi ketika kami datang gitu, nah beserta anak-anak kami, maksudnya keluarga Muhammadiyah ini datang gitu, mereka pengen tahu kenapa sih kalian itu menggunakan hijab gitu. Apa menariknya sih menggunakan hijab, padahal di sini nanti ada summer dan sebagainya gitu. Nah, kami masuk di situ menjelaskan ke mereka, pernah juga ke kelas-kelas gitu, bahwa
Islam ini indah, kemudian kami diminta diwajibkan untuk menutup aurat dan sebagainya. Di SD pun karena anak-anak kami itu juga berhijab gitu, jadi dua anak ini cewek-cewek ini juga mereka sudah difasilitasi dulu, dikenalkan gitu ya, apa namanya, ini loh mereka dari keluarga Muslim, kalian harus menghargai kalau mereka berhijab, berpuasa dan sebagainya. Nah itu memudahkan kami untuk berdakwah gitu. Ya siapa tahu mereka kemudian bisa memeluk agama yang sama dengan kami gitu kan Bu. Iya, berarti ada peluang bukan hanya tadi PMI ya yang didampingi, bahkan peluang untuk menjelaskan ini loh Islam, wajah Islam itu tidak seseram yang mungkin ya di media luar mungkin melihat orang tutup kepala gitu. Jangankan tutup kepala, mungkin baru ada jenggot aja gitu kan ya, mungkin di beberapa tempat menakutkan begitu ya. Nah ini jadi wadah juga untuk Muhammadiyah menyiarkan Islam yang rahmah begitu ya, subhanallah. Yaitu peluang ke depan PCIA Taiwan. Kalau peluangnya Mbak Opi, walaupun tadi suasana seperti itu, peluang yang ada seperti apa Mbak Opi untuk lebih menyemarakkan lagi PCIA Kairo? Ya, kalau kami kan punya grand design, punya visi besar untuk menjadi Center of Excellence Muhammadiyah di Timur Tengah. Selama ini juga yang digaung-gaungkan juga itu. Nah, kami melihat dengan adanya kesamaan visi dengan Azhar, itu menjadi peluang yang sangat besar sekali, baik untuk PCIA dan PCIM Mesir secara khusus, maupun untuk Muhammadiyah secara umum di Indonesia, Muhammadiyah dan Aisyah secara umum di Indonesia. Karena selama ini kami pun sebagai mahasiswa memperhatikan nafasnya benar-benar sama. Seperti Muhammadiyah punya fatwa air, kemudian fikih air, betul. Tentang kebencanaan. Azhar juga bicara isu-isu kemanusiaan, kemudian climate change, tentang perempuan. Mungkin ibu-ibu juga sudah baca sendirilah pernyataannya Grensyah tentang perempuan yang kemarin sempat viral itu. Nah, maka itu kami melihat peluang terbesar kami itu justru ada di situ. Bagaimana kami ini bisa sebagai mediator ya berarti ya mediator, dan kami sebagai kader yang juga penuntut ilmu di Timur Tengah bisa membawa ilmu yang sudah kami dapat ke Indonesia yang nantinya harapannya bisa mewarnai pergerakan Muhammadiyah di Indonesia. Selain itu juga ada peluang dari tapak suci itu sendiri, karena selama ini yang bisa bercampur langsung dengan orang Mesir itu kan tapak suci. Nah, dari tapak suci, Masya Allah, animo masyarakat Mesir yang sangat besar, saat ini sudah sampai 2.500 anggota dari masyarakat Mesir. 2.500, wow. Ya, bisa sekali untuk kami menyampaikan ini loh, syiar Muhammadiyah itu seperti ini. Iya, 2.500 itu campuran Mbak, Indonesia, Malaysia ada juga kah? Kan ada mahasiswa Malaysia di sana ya? Atau 2.500 itu untuk Mesirnya aja, Bu. Mesirnya aja 2.500? Lebih banyak siswa Mesirnya daripada Indonesia. Daripada Indonesianya. Oke, subhanallah ya. Nah, ini nih menarik ini. 2.500 itu sejak kapan kira-kira yang tapak suci ini sejarahnya mungkin ya, kalau tadi nanyanya sejarahnya TK Aba, sekarang jadinya tapak suci ini karena 2.500 hanya orang Mesir begitu. Itu bagaimana seperti itu banyaknya bisa? 2.500 itu akumulasi dari sejak tapak suci Mesir berdiri. Saya juga kurang tahu berdirinya tepatnya kapan. Tapi tapak suci Mesir ini memang menjadi kebanggaan, tidak hanya kebanggaan PCIA Mesir, tapi juga KBRI kalau kemana-mana itu membawanya tapak suci Mesir gitu. Ini budaya Indonesia yang ditunjukkan tapak suci Mesir. Tapak suci Mesir ya. Jadinya malah karate, silat yang itu ciri khas Indonesia belum ya? Yang ada malah tapak suci. Justru tapak suci Mesir. Oke, ya subhanallah, ini peluang juga berarti untuk semakin berdakwah tadi ya dengan tapak suci yang meluas, dan bahkan tadi hanya orang Mesir saja itu jumlahnya 200 ya. 2.500. Iya, itu hanya orang Mesir, belum Indonesianya. Berarti sudah ada database-nya dan itu terus-menerus ya? Maksudnya alumni misalnya masih kadang berkunjung atau bagaimana? Kadang kan misalkan sudah sampai sabuk biru, nanti mereka ngajar gitu. Tadinya udah jadi
kader gitu. Iya, betul. Jadi terus-menerus sehingga mereka mengenal Muhammadiyah. Ya, berarti ini peluang yang sangat bagus ya. Bukan hanya tadi karena dengan Al-Azhar nanti kembali ke Indonesia, tapi juga peluang di Mesir pun berarti terlihat sepertinya mulai ini ya, bisa mencerahkan begitu dengan yang ada di Mesir. Oke, baiklah, saya akan bertanya tentang harapan, tapi ternyata waktunya kita akan jeda sementara setelah yang satu ini. Baiklah, kembali lagi ke Muktamar Talk Muhammadiyah Aisyah. Kita akan kembali ke Bu Kelly ya, karena tadi saya ingin menanyakan harapannya ke depan seperti apa setelah melihat tantangannya dan peluangnya. Monggo Bu Kelly, harapannya untuk PCIA sendiri mau seperti apa ke depan, kemudian mungkin ada harapan untuk PP Aisyah dan Muhammadiyah secara keseluruhan, serta harapan untuk Muktamar. Silahkan. Baik, kalau untuk PCIA Taiwan sendiri, semoga kader-kadernya semakin aktif lagi gitu ya, semakin tergerak lagi untuk beraktivitas atau berorganisasi. Kemudian supaya ya tadi sama seperti di Mesir, supaya PCIA dan PCIM ini menjadi organisasi NGO. Dan terkait dengan PMI, itu kami masih ada PR untuk exit program, Bu. Yang tadi bagaimana memberikan sangu atau memberikan produktivitas kepada PMI
ketika mereka sudah tidak menjadi PMI lagi gitu. Jadi kami masih berjuang untuk itu gitu, memberikan wadah. Nah, kalau untuk PP Aisyah sendiri luar biasa, harapannya datang ke Taiwan untuk merangkul kami para kader di sini gitu ya. Kemudian harapannya ya lebih solid lagi, lebih berkemajuan. Oke, untuk muktamar mungkin, apakah Bu Kelly nanti hadir ketika muktamar atau masih di Taiwan? Insya Allah secara online saja Bu, karena masih di Taiwan. Gitu. Harapannya untuk muktamar bagaimana Bu Kelly? Semoga sukses, amin. Lancar acaranya, kemudian semakin menyegarkan dakwah Aisyah dan Muhammadiyah di global. Amin, amin. Ya, tadi menarik juga ya Bu, memberikan ini sebelum harapan terakhir ini, sebelum ke Mbak Opi tadi memberikan apa ya, kayak sangu ya untuk PMI tadi agar di masa pensiun mereka masih produktif begitu ya, dan masih bermanfaat dan untuk diri mereka sendiri terutama. Berarti secara ekonomi mereka berdaya. Mereka tetap di sana sampai tua atau bagaimana ini, Bu Kelly? Saya belum terlalu... Kalau di sini maksimal 12 tahun, Bu. 12 tahun. Ya. Kalau ada terjadi, maksudnya kalau mereka para PMI ini menikah dengan orang lokal, maka mereka punya kartu KTP sendiri gitu ya, sebagai warga Taiwan, maka mereka bisa melanjutkan. Tapi kalau secara umum mereka hanya mendapat waktu 12 tahun untuk berkarya di sini. Berarti ini subhanallah ya, memberi bekal kalau mereka pulang kampung pun sudah ada dampingan begitu ya, nanti mau seperti apa setelah 12 tahun. Ya, subhanallah, semoga terus berkembang dan semakin maju nggih Bu Kelly, PCIA Taiwan, dan semakin bermanfaat, terutama buruh migran ini kan termasuk kalau di Muhammadiyah kan Al-Maun ya, mereka termasuk orang-orang yang harus dan wajib kita dampingi, kita support, kita kembangkan begitu ya. Jadi jangan sampai mereka menjadi du'afa begitu. Kemudian lupa tadi KDEI ini juga sangat mensupport PCIA gitu ya. Jadi ketika KDEI ada ada acara gitu, PCIA selalu diundang. Jadi ada semacam Global Worker Migran. Nah, itu kami selalu diundang di situ supaya kita tahu bagaimana perkembangannya. Oke, berarti dengan KDEI juga bekerja sama ya, Bu ya. Semakin ke depan semoga semakin bagus kerjasamanya. Kemudian ke Mbak Opi ini saya belum, harapannya bagaimana Mbak Opi? Sama seperti Bu Kelly, PCIA ke depan. Semoga ya untuk PCIA Mesir semakin stabil, dan meskipun PCIA Mesir ini ortom di bawah PCIM, harapannya ke depannya mudah-mudahan semakin mandiri dan sedikit demi sedikit bisa menyamai progresivitas langkahnya PCIM. Oke. Karena memang PCIA dan PCIM biasanya kalau programnya PCIM itu sama-sama atau sudah masing-masing, Mbak Opi? Iya Bu, kalau programnya PCIM sama-sama, tapi kalau programnya PCIA sendiri, keikutan. Kami punya beban ganda. Oke. Berarti masih ada double burden ini. Kalau di PCIA Taiwan begitu juga kah Bu Kelly? Iya, secara garis besar masih bersama dengan PCIM, namun di di PCIA sendiri juga mempunyai program kerja sendiri, Bu. Ada program kerja. Ya jadi sama ya, double burden-nya. Nah, berarti mungkin bisa ya Mbak Opi ke depan boleh nggak seperti itu? PCIM diharapkan mendukung PCIA begitu ya, membantu atau mensupport ya PCIA ya, itu bisa juga ke depan untuk kalau untuk program kerja sendiri nih, yang sudah terencana mungkin ya, karena ini baru kepengurusan pertama kan ya, baru dilantik. Ya, belum dilantik, Bu. Belum dilantik malah ya Mbak Opi ya? Belum dilantik. Bu Kelly gimana? Kalau di Taiwan ini kemarin itu karena banyak online-nya ya Bu ya, jadi kami terhambat untuk ke Taipei karena harus bersama-sama duduk satu meja gitu, semua pengurus, jadi kami terhambat untuk itu. Jadi sampai saat ini belum
dilantik yang Berarti ini kepengurusan sama nasibnya ya, sama-sama belum dilantik. Jadi masih panjang harapan untuk merencanakan program kerja ke depan. Nah, kira-kira program kerja ke depannya apa ini? Mbak Opi dulu, baru Bu Kelly. Mbak Opi. Ya, untuk program kerja terbesar untuk PCA Mesir itu sendiri, untuk masalah TK-ABA mungkin ya. TK-ABA yang sudah saya sampaikan tadi, kami akan bagaimana caranya agar BOP itu bisa goal, dan BOP untuk PCA Mesir itu sendiri akan melanjutkan program kerja yang kemarin, yang mana program kerja yang kemarin itu sudah bagus sekali, tinggal dioptimalkan. Jadi tinggal optimalisasi ke program kerja yang sudah ada. Oke, itu kalau untuk program kerja apa dari PCA Mesir. Kalau PCA Taiwan, Bu Kelly? Kalau PCA Taiwan, program kerja terbesar itu masih terkait dengan PMI, jadi exit program tadi yang terus masih diperjuangkan. Gitu. Kalau yang rutinnya apa kira-kira ini Mbak Opi? Selain tadi TK-ABA begitu ya, yang kira-kira terbaru lagi yang akan dikeluarkan istilahnya atau dihasilkan oleh kepengurusan Mbak Opi dan teman-teman ini apa kira-kira? Nah, jadi periode kemarin itu kami mendirikan Aisyah Production House. Aisyah Production House. Belum optimal. Nah, untuk periode ini akan mematangkan lagi manajerialnya bagaimana, produksinya bagaimana, itu target untuk. Itu yang diproduksi apa nih? Saya jadi penasaran ini, Mbak. Aisyah. Diproduksi ini untuk saat ini pouch dan tote bag. Oh gitu, wow. Ya, bisa dicontoh juga ya. Oke, sip. Berarti merambah ke dunia produksi malah ini ya, mulai ya Aisyah ya. Oke, sip. Kalau Bu Kelly, yang terbaru mungkin yang selama ini Bu Kelly impikan untuk PCA Taiwan? Menyegarkan adanya pelatihan kader, Bu. Pelatihan kader Aisyah itu supaya dan silaturahmi perkaderan Aisyah sedunia gitu, karena jujur kami ya pengurus yang baru ini masih sangat baru gitu ya di Aisyah, jadi pengen lebih paham lagi bagaimana sih kader Aisyah dan Muhammadiyah yang benar-benar gitu, Bu. Oke, jadi pelatihan kader ya Bu yang diinginkan ke depan semoga bisa terlaksana, kemudian PCA Mesir produksinya semoga nanti kepengurusan Mbak Opi betul-betul semakin maju ya dan mantep begitu, bisa dilaksanakan dengan baik. Karena akan berakhir, mungkin kami minta closing statement ya dari para narasumber. Bu Kelly dulu dipersilahkan, kemudian Mbak Opi. Ya, semakin maju PCIA Taiwan dengan semakin banyaknya kader-kader Aisyah di Taiwan ini diharapkan semoga semakin menyemarakkan dakwah Aisyah di mancanegara. Amin. Ya, kalau Mbak Opi sendiri silahkan. Ya, semoga ya with great power come great responsibility ya. Semoga PCIA Mesir bisa bertanggung jawab dari pergerakannya selama ini, dan untuk ibunda dan ayahanda di Indonesia untuk tidak ragu lagi untuk berinvestasi sumber daya manusia ke Timur Tengah. Oke, sip. Terima kasih closing statement-nya. Baiklah, ini Muktamar Talk kali ini edisi ke-8 ya. Ada banyak kiprah yang sudah dilakukan oleh PCIA Taiwan mendampingi para PMI. Kita berharap ke depan kegiatan kemanusiaan ini semakin maju tentunya dan mendapat dukungan, kemudian juga semakin mendapat respon yang positif baik dari internal maupun eksternal. Kemudian untuk Aisyah, kita berharap bisa menjadi mediator ya tadi ya antara Indonesia dan Timur Tengah, menyuarakan dakwah Islam yang berkemajuan begitu, sampai orang akan mengenal Muhammadiyah sebagai Islam yang berkemajuan, mencerahkan begitu ya, menggembirakan, sehingga Islam itu tidak lagi dipandang sebagai Islam yang mengerikan atau menyeramkan. Sebelum kita tutup Muktamar Talk edisi 8 kali ini, kita salam muktamar sama-sama ya. Saya
mulai mungkin tanpa aba-aba, mari kita mengucapkan salam muktamar. 1, 2, 3. Salam muktamar. Muhammadiyah memajukan, muktamar mencerahkan, panitia menggembirakan. Terima kasih pemirsa dimanapun berada. Kita akan jumpa lagi di edisi Muktamar Talk Muhammadiyah Aisyah ke-9 di waktu dan tempat yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.